Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin para pemuda dan juga para pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutkan pembahasan mengenai buku Muhammad SAW, The Super Leader, Super Manager, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit mengulas sekilas tentang buku ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai pada pembahasan bab yang pertama. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab, terhitung ada 12 bab yang tersusun. Kemudian pada bab pertama, Pak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio ini memberikan bab awal kepada kita tentang belajar kepemimpinan dan manajemen dari teladan terbaik. Jadi bab pertama ini juga termasuk bab pendahuluan sebelum masuk kepada pembahasan inti tentang 8 aspek, 8 spektrum yang beliau susun, 8 spektrum yang beliau sarikan dari perihidup Rasulullah SAW. Pada bab pertama ini kita diberikan beberapa pengantar tentang Nabi Muhammad SAW melihat dari kenyataan yang tengah kita rasakan saat ini, khususnya yang tengah dirasakan kita dan juga beliau Pak Syafi'i Antonio pada tahun di susunnya buku ini, yaitu sekitar tahun 2007-an. Pada bab ini, bab pertama, beliau memaparkan atau mengajak kita untuk belajar mengenai kepemimpinan dan manajemen dari teladan terbaik. Tentunya yang dimaksud dengan teladan terbaik di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena memang beliaulah teladan terbaik bagi bukan hanya orang Islam, bukan hanya bagi seluruh muslimin, tapi juga bagi seluruh alam. Karena pada salah satu ayat Al-Quran juga Rasulullah SAW diungkapkan sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah SAW tidak hanya khusus bagi kaum muslim saja, akan tetapi juga bagi seluruh alam. Mau itu muslim ataupun itu kafir. Yang telah kita bahas sebelumnya, mau itu miskin, mau itu kaya. Mau itu pemimpin negara, maupun itu sebatas pemimpin keluarga. Mau itu seorang bisnismen ataupun dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan teladan terbaik bagi kita semua. Dan juga diperkuat dengan ungkapan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah di ayat yang lain, di dalam surat yang lain. Di dalam pribadi Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah, contoh teladan bagi teladan yang baik. Uswatun hasanah. Ada yang membacanya dengan uswatun ataupun iswatun. Dalam sebagian penjelasan, kenapa ada yang sampai membacanya itu domah dan juga ada yang membacanya kasroh. Mungkin kalau secara singkatnya ya, bisa dibaca dengan 2 bacaan tadi. Intinya kita bisa meniru, mencontoh dari Rasulullah SAW itu dari, kalau kasroh itu kan di bawah, dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling remeh, kita mencontoh, meneladani Rasulullah SAW sampai yang
Kalau domah itu kan di atas sampai yang paling tinggi sampai yang paling besar, kita bisa mencontoh, bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau pembahasan tentang ini di tempat yang lain, mungkin tidak dibahas di sini. Bagi yang memiliki bukunya bisa membuka halaman ketiga mengenai belajar kepemimpinan dan manajemen dari teladan terbaik. Yang poin pertama, sebagai pendahuluan, Pak Syafie Antonio ini mengingatkan kepada kita, dewasa ini kita tengah mengalami krisis keteladanan. Krisis keteladanan itu adalah krisis yang bukan main-main. Mungkin kita khawatir, mungkin kita takut terhadap krisis ekonomi. Ya, mungkin kita takut akan krisis energi, krisis kesehatan, krisis pangan, dan krisis yang lain sebagainya yang bersifat materialistik, yang bersifat fisik. Akan tetapi ada satu krisis yang justru lebih besar pengaruhnya, krisis yang lebih urgen bagi keberlangsungan umat manusia, yaitu krisis keteladanan. Saya ringkaskan dari dari poin ini. Jadi krisis keteladanan ini tengah melanda masyarakat kita khususnya. Contoh, bagi seorang pemimpin daerah, ya, menurut buku ini, pemimpin daerah itu kalau misalnya mengikuti suatu pemilihan umum, hendak menjadi pemimpin daerah, jangankan menjadi pemimpin negara atau jangankan menjadi presiden, bahkan sekelas bupati saja, untuk mencalonkan diri menjadi bupati dengan segala biayanya dari awal sampai akhir terpilih, itu bisa sampai menghabiskan uang sekitar sampai puluhan miliar bahkan. Itu untuk biaya kampanye dan lain sebagainya, dari A sampai Z itu semuanya menghabiskan biaya sampai puluhan miliar. Itu baru dari proses sebelum pemilihan. Maksudnya dengan mengeluarkan sekian miliar uang itu belum tentu, belum dapat dipastikan terpilih. Nah, kemudian setelah terpilih nanti, ya, satu kepala daerah yang mungkin hanya sekelas bupati atau wali kota saja, untuk dalam tanda petik balik modal, untuk mengembalikan modal kampanyenya itu, bahkan dengan gaji bersihnya saja itu tidak mencukupi, tidak sampai setengahnya. Nah, makanya karena fakta inilah, maka banyak oknum dari pemimpin pemerintahan, bahkan di tingkat daerah saja, kemudian mencari uang sebagai ganti rugi dari biaya kampanye mereka itu, akhirnya mencari-cari uang untuk mengembalikan tadi dana kampanye dan lain sebagainya dari jalan yang tidak dihalalkan. Nah, menurut Pak Syafie Antonio ini adalah salah satu bukti krisis keteladanan. Jadi karena perasaan tidak amanahnya itu, karena ketiadaan amanah mereka itu, maka akhirnya terjadilah yang sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, satu hal yang sudah mendarah daging, yaitu seperti korupsi, ya, atau biasa kita kenal dengan KKN, bukan kuliah kerja nyata. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu seperti sudah mendarah daging di masyarakat kita. Bahkan untuk masalah korupsi saja itu bukan cuma ada di pemerintahan, bukan cuma ada di level atas. Bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari saja masyarakat Indonesia ini sudah banyak menyembunyikan sikap-sikap yang bisa dikatakan KKN tadi. Bahkan di keluarga. Mungkin contohnya antum semua bisa paham lah.
Nah, intinya itu dari bab pertama, poin yang pertama. Ya, ini merupakan satu contoh yang saya ambil, mungkin saya persingkat saja. Intinya, kita tengah mengalami sebuah krisis keteladanan. Oleh karena itu, ya, Pak Syafi Antonio menawarkan untuk menghadirkan kembali, ya, bukan untuk menghadirkan, bukan untuk membuat, akan tetapi menghadirkan kembali yang sudah ada, untuk kembali menjadikan pribadi Muhammad SAW sebagai teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap gerak langkah kita, makanya kita menerapkan teladan Rasulullah SAW. Untuk contoh yang mungkin dalam waktu dekat ini akan kita rasakan, beberapa hari lagi ya, terhitung dari hari ini sekitar berapa hari lagi menuju Ramadan ya, sekitar 19 ya. 19 hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Insya Allah, semoga kita dapat dianugerahi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Contoh untuk bulan Ramadan. Satu pertanyaan. Ketika kita melaksanakan siam Ramadan, mungkin kalau jam 8, jam 10, jam 11 kita belum merasakan lapar misalnya. Jam 8, jam 9 kita masih dibarengi oleh teman, oleh keluarga, oleh teman kosan, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, jika jam 4 sore, ya, Anda sedang berada di luar mungkin, atau berada di satu ruangan tanpa ada teman, tanpa ada orang yang menemani, tidak ada sama sekali seorang pun ada di samping Anda. Jam 4 sore, Anda sudah beraktivitas, keluar ke sana kemari, sudah lelah, sudah capek, sudah letih, sudah dehidrasi. Di ruangan itu sama sekali tidak ada orang, bahkan mungkin lampunya mati, gelap, sama sekali tidak ada yang melihat. Pertanyaannya, perasaan apa? Ya, apa yang membuat Anda menahan diri untuk minum? Apa yang membuat diri Anda menahan diri untuk membatalkan saum? Ya, ini sebagai gambaran saja. Karena kekuatan iman, ya, karena perasaan amanah itulah, makanya di dalam diri kita, di dalam diri seorang muslim, ketika berlaku dalam tindak tanduk kita, ya, dalam setiap langkah kita, maka kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap apa yang kita lakukan, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kita nanti di yaumil hisab. Dan itu semua kita digiring, kita diarahkan oleh keteladanan Rasulullah SAW. Makanya di bulan Ramadan yang nanti insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah. Maka di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengharamkan segala hal segala makanan yang pada zatnya itu halal, secara zatnya halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan hanya sebatas dari tulu'il fajr, ya, dari terbitnya fajar sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Allah haramkan semua yang halal-halal itu, yang baik-baik itu, dari mulai fajar sampai maghrib. Maka apa yang hendak diajarkan kepada kita? Makanya selama 1 bulan itu, selama 30 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan kita untuk memakan makanan yang bolehlah itu makanan secara zatnya halal, kemudian thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan itu dari mulai fajar sampai ke maghrib. Coba ditahan dulu. Maka dilatih dalam 1 bulan itu supaya menjauhi hal-hal tersebut. Maka apa yang diharapkan? Maka nanti setelah
keluar dari bulan Ramadan, setelah masuk ke bulan-bulan yang lainnya, maka diharapkan bagi pribadi kita bisa menahan dari hal-hal yang jelas-jelas keharamannya. Mungkin kita tidak merasa aneh ya jika kita dihadapkan pada hidangan yang haram, pada hidangan yang zatnya haram ya, kemudian kita menjauhinya. Itu kita sudah mungkin terbiasa. Kita melihat khamr saja, melihat minuman-minuman keras, kita mungkin merasa jijik. Kita mungkin kalau misalkan dihadapkan dengan satu narkotika misalnya, atau yang dilinting semisal ganja, kita mungkin merasa jijik. Kita mungkin bisa dengan mudah menghindari. Ya. Mungkin ini menjadi salah satu bukti atau satu hasil dari latihan kita dari siam Ramadan, atau bahkan kalau yang rutin ada siam Senin dan Kamis, atau yang lebih kuat lagi misalnya saum Daud. Karena kita sudah dilatih dengan menghindari hal-hal yang dihalalkan walaupun selama siang hari, walaupun nanti malamnya sudah bisa makan lagi. Maka dari contoh ini, dari pelajaran Ramadan, dari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran kepada kita supaya nanti kelak kita dapat menjauhi hal-hal yang diharamkan. Makanya bukan hanya dari masalah makanan saja, juga dari masalah sosial. Ya. Maka dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, jika suami istri diharamkan untuk melakukan hal yang sebenarnya dihalalkan selama Ramadan, selama saum itu diharamkan, maka kedepannya setelah lulus dari Ramadan, maka hal-hal yang diharamkan itu diharapkan bisa dihindari oleh kita selaku orang Islam. Ya, silakan, ada pertanyaan apa? Terkait dengan metode dakwah yang digunakan oleh Rasulullah di zaman jahiliyah dulu, bagaimana metode dakwah yang dilancarkan oleh Rasulullah, yang digunakan oleh Rasulullah dalam memerangi, diantaranya kan di zaman Rasul itu ada yang tukang mabuk, pezinah dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh Rasulullah itu metode yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Metode dakwahnya, oke. Perlu dicatat seperti ini dulu. Karena ini mungkin nanti kedepannya ada pembahasan ya. Karena salah satu spektrum dari 8 yang disajikan oleh Pak Syafi'i Antoni diantaranya adalah dakwah. Catatannya seperti ini. Untuk pengharaman khamr itu merupakan satu pengharaman yang bertahap. Ya, jadi tidak sekaligus ketika risalah turun, ya ini haram, ini haram, ini haram. Diantaranya khamr haram, jangan diminum. Ya, nah tidak seperti itu. Pengharaman khamr ini salah satu pengharaman yang sifatnya bertahap. Ya, dari mulai pernyataan bahwa khamr itu, ya salah satu dalil yang menjelaskan tentang khamr adalah di dalam khamr itu ada manfaat dan ada juga madarat. Akan tetapi madaratnya itu lebih banyak, lebih besar. Ya. Itu masih sifatnya belum sampai ke pelarangan gitu. Ya. Belum sampai secara tegas menyatakan bahwa khamr itu haram. Kemudian setelah beberapa selang waktu, kemudian naik tingkat lagi tentang perkara khamr ini. Dalam sebuah ayat dinyatakan bahwa la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat, janganlah kalian maksudnya mendirikan sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Kalian dalam keadaan
dikendalikan oleh mabuk, dikendalikan oleh khamr. Ya, maksudnya tidak bisa berpikir jernih. Hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, karena mabuk itu sampai mereka itu tidak tahu apa yang mereka baca, mereka katakan. Baca surat Al-Kafirun. Teu manggi tungtungna. Baca surat Al-Kafirun teh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Teu panggih-panggih tungtungna. Ya. Nah, itu salah satu di antara madaratnya khamr. Jadi sampai apa yang dibaca itu, apa yang dikatakan itu tidak bisa dipahami. Nah, kemudian meningkat lagi ketika keimanan orang-orang muslim itu sudah semakin kuat, hatinya sudah bisa mulai diarahkan oleh risalah Islam, maka singkat cerita khamr pun diharamkan. Innamal khamru wal maisiru, ya, dan lain sebagainya rijsun min amalis syaitan. Maka dari waktu ke waktu semakin tegaslah pengharaman khamr. Ini salah satu metode dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Berdakwah dengan bertahap, tidak langsung to the point. Ini melihat dari situasi sosial kaum Quraisy waktu itu, atau masyarakat Arab umumnya. Karena di masyarakat Arab itu salah satu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan diantaranya adalah mabuk. Bisa dibayangkan oleh ikhwatu iman semua, ketika ayat pengharaman khamar itu turun, satu Madinah, ya, satu kota Madinah itu banjir khamar. Ketika ayat pengharaman khamar itu turun, ya, orang-orang, ya, ketika sudah tahu bahwa khamr itu haram, itu mereka sampai membuang khamr, ya, bergentong-gentong itu ke jalanan, sampai Madinah itu banjir khamr. Ini bisa dibayangkan sebagaimana banyaknya, seberapa banyaknya persediaan penyimpanan khamr orang-orang Arab. Artinya mereka itu pecandu berat. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW sudah di Madinah, itu kebiasaan khamr itu kadang-kadang masih ada. Ya. Dengan bertahapnya tadi metode dakwah Rasulullah SAW, maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika ingin melunakkan hati seseorang, atau mungkin yang sedang tren sekarang itu kan hijrah, ya. Maka untuk mengajak seseorang hijrah kepada yang lebih baik, maksudnya dari sesuatu yang buruk menjadi kepada sesuatu yang baik, maka dalam proses dakwah tersebut, ya, jangan sampai langsung to the point, ya mana teh tebalik hirup teh, ayo orang hijrah, ayo orang ngaji, ayo orang ke masjid, orang sholat. Itu tidak akan hampir bisa dipastikan itu metode dakwah seperti itu akan ditolak. Kan beda dengan misalkan ini pemuda Bandung Kidul. Kita lihat beberapa tahun ke belakang pemuda Bandung Kidul berapa anggotanya? Bahkan 2016 saja, saya masih ingat waktu Mukhayyam, itu perwakilan Bandung Kidul cuma 3, Ustadz Syarif, ya, saya, kemudian Saudara Bagas. Itu bukan bukan anggotanya yang ikut ke sana sedikit, tapi memang anggotanya ada segitu. Ya. Ketika kami mencari anggota, ternyata di sini juga ada para pemuda di sini di Kujang Sari sudah mencari-cari mana nih wadahnya. Oh, ternyata akhirnya alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Kemudian metode dakwah yang pemuda Persis Bandung Kidul tawarkan apa? Ya, saya masih ingat betul beberapa tahun kemarin. Ya. Dengan metode tadi pendekatan terlebih dahulu, tidak langsung diajak ngaji, hayu orang futsal kan gitu. Ya, diajak futsal dulu. Semakin kesini, ya saacan futsal ngaji heula. Akhirnya ya kenyataannya pada saat sekarang ini pemuda alhamdulillah semakin ramai dalam memakmurkan masjid, dalam memakmurkan jamiah
Pemuda Persatuan Islam.